Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah penggambaran ini bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yang bertarikh 2 hari bulan Ogos 2024. Bersamaan jam 3.59, jam 4 lah. Jadi alhamdulillah seperti mana saya sebelum ini saya berpesan pada diri saya sendiri, ya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perkongsian kita hari ini cukup menarik, yang mana kita ada satu perkongsian Myvi, new Myvi, ya, third generation. Di hadapan kita ini ada satu Myvi. Oke, Myvi ini keluhan dia, kalau ikut cerita owner lah, kereta ini pernah di towing, sampai turun dari towing dia hidup, tapi kedai lain lah, workshop lain, ya, workshop lain dia buat. Maksudnya dia rugilah bayar towing konon, tapi bukan dia buat dengan kami. Last dia masalah ini timbul lagi, dia itu masalah dia ketika memandu dia mati tiba-tiba. Jadi di sini saya akan membahas 2 perkara utama. Satu, apakah punca-punca kereta mati tiba-tiba, sama ada ketika memandu ataupun ketika parking. Tak kisahlah, ketika memandu atau parking, janji kereta itu sudah panas, dia akan mati tiba-tiba, ketika dia sejuk, dia akan hidup balik. Jadi saya akan membahas ada 8 sebab kenapa kereta boleh mati tiba-tiba. Yang pertama sekali, di hadapan saya ini saya ada highlight kan. Kita ada satu, kita sudah buat, kita sudah kasih compact lah. Cuma tulisannya kecil dan comel. Tapi jangan tengok kecilnya, tengok kontennya bermanfaat ataupun tidak. Punca yang pertama adalah overheat. Kalau ketika kita memandu, kalau kita perasan ketika kita memandu, apa kereta sekalipun, kecuali kereta yang pakai karburator lah, tunggu kembang itu pistonnya baru dia berjam. Tapi kalau kereta yang sekarang yang ada EFI, electronic fuel injection, dia menggunakan menggunakan engine coolant temperature ataupun sensor yang dekat 3 wire tu. Dia berhubung lalu dengan ECT. ECT maksudnya engine coolant temperature. So apa kaitannya coolant temperature dengan ECU? ECU. Oke, ketika engine ini, bayangkan engine, ketika ECT sensor yang duduk dekat engine tu, dekat ini dia ada duduk. Saya tidak pasti di mana dia pokoknya dekat, biasanya dekat itu pump lah, dekat itu apa? Yang 3 wire tu, yang mana benda ini akan memberi informa kepada ECU bahwa engine tengah panas. Apabila bacaan itu melebihi 120 derajat Celcius, kepanasan engine, kereta ini otomatis akan mati. Bos dia akan bagi tahu ekon panas, kita akan bawa kereta, kenapa panas ekonnya ya? Tiba-tiba aja panas ekon. Padahal kereta baru nih, rupanya overheat. Jadi punca overheat itu kita tidak bahas banyak, cuma kita mau relate dengan kenapa mati tiba-tiba. Siapa yang bagi tahu ECU di dalam? ECU kan duduk di dalam. Ataupun ECU itu duduk bertepek di tempat lain. Contoh ECU itu kadang-kadang duduk di sini. Contoh kameramen. Kalau kita tengok sini, ECU kan duduk sini. Ini ECU, betul? Ini kan ECU. Macam mana ECU itu tahu kau ini panas kan enggak? Mesti ada yang bagi tahu. Yang bagi tahu itulah yang dipanggil sebagai ECT sensor ataupun engine coolant temperature. Dia berhubungan langsung dengan ECU. Dia bagi tahu ECU berapa kepanasan dia. Dia ECT sensor juga yang bagi tahu fan motor perlu hidup atau tidak. Daripada ECT sensor juga lah yang bagi tahu apa yang perlu dibuat apabila panas engine. Apabila ECU dapat informo daripada ECT tadi, dia akan satu langkah awalan ECU, dia akan matikan aircon dahulu. Matikan kompresor. Kemudian kau degi lagi, dah pandai lagi kau bawa pergi workshop, apabila lagi pergi makan dulu kita, dia kasih mati terus itu engine. Itulah punca-punca engine itu mati. Pasal dia kasih tahu kau supaya kau bawa pergi bengkel. Mungkin kipas tidak jalan, mungkin termostat, mungkin juga water pump. Dia suruh kau. Jadi simptom awal overheat dia pertama aircon panas. Dan apa kaitannya dengan mati tiba-tiba? Kalau kau degil juga aircon sudah panas, kau pakai juga otomatis ECU tadi akan matikan engine dengan tujuan supaya engine Anda tidak di-overhaul, supaya gasket tidak terbakar. Head gasket tidak terbakar. Tapi ada juga orang dia sudah mati, dia pergi minum di restoran, dia balik lagi, overheat lagi, dia parking lagi, sampai betul-betul terbakar, akhirnya kosnya mencecah ribuan ringgit. So ini kena hati-hati. So kenapa dia mati engine tiba-tiba? Sebab itu arahan ECU untuk selamatkan kau punya engine. Selamatkan engine.
Inilah kegunaannya komputer. Bila dia tahu saja enjin panas, terus dia hantar signal ke ECU, dan ECU akan hantar signal matikan enjin. Untuk elakkan kereta overhaul. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam ini crankshaft sensor. Crankshaft sensor fungsinya adalah baca firing order. Ini tulisan sebab ini firing order, maknanya bila perlu naik piston naik, bila perlu tembak, ini dibaca oleh crankshaft sensor, terusnya mengarah ke ECU. Jadi senang ke arah ECU juga semua. ECU. Dia arah ke sensor nih. Jadi kalau sensor ini rosak, ECU tidak tahu di mana kedudukan piston itu. Jadi bila dia tidak tahu, dia tidak akan hantar api, dan juga dalam masa yang sama dia tidak akan synchronize dengan CMP. Ini CKP. Tidak synchronize dengan CMP. Kita tahu bahwa CKP dan CKP adalah crankshaft sensor, CMP adalah camshaft sensor, jaga minyak, CKP jaga api. Api dengan minyak harus sama-sama, bos. Kalau tidak pun dia duluan ke depan ke sedikit, itu bergantung pada arahan ECU. Tapi untuk membakar itu barang, perlu ada 3 barang. Perlu ada udara. Jadi kawal oleh siapa? Banyak yang kawal itu udara. Pertama, throttle body itu sendiri. Dalam throttle body itu ada apa lagi? Ada TPS. Ada juga dalam dekat throttle body ada MAP sensor atau MAF. Ini semua dikawal oleh ECU. ECU menjadi informer, sensor ini tadi menjadi informer. Jadi apa kaitannya mati tiba-tiba nih crankshaft sensor? Crankshaft dia mati tiba-tiba disebabkan oleh ECU tidak tahu apa mau dibikin ini. Mana satu piston ini mau ditembak ini. Contoh, sekarang saya lukis Contoh. Ini piston ada 4 untuk kereta 2NR. Nggak kisahlah piston 2NR kah 1NR kah, pokoknya 4 piston. Piston 1, piston 2, piston 3. Kena laju-laju sebanyak poin. Piston 4. Jadi ini CKP di sini, CKP atau crankshaft sensor. Jadi bila dibaca ini ada timing chain. Jadi data nih dihantar ke ECU. Ada 3 wire nih, 3 wire daripada ke ECU. Dia tahu piston tu naik, piston tu turun, piston tu naik di sini, piston tu turun, dia tahu. Siapa yang bagi tahu? CKP. Bila dia tidak tahu, otomatis ECU akan jadi blur. Otomatis ECU akan jadi buta huruf ataupun tidak tahu mau buat apa. Jadi dia pun tidak tahu, dia akan matikan semua sistem. Jadi kenapa enjin mati tiba-tiba boleh disebabkan oleh crankshaft sensor itu sendiri. Mungkin masalah CKP itu atau crankshaft sensor bermasalah. So kita ada jumpa kereta juga model yang hampir sama, betul Zola? Model yang hampir sama yaitu masalah CKP. Itu beza kan tuh hari? Beza, hari itu beza pula masalah. Sama problemnya itu ketika panas dia mati, ketika dia sejuk dia on, seperti mana kereta ini. Jadi punca-punca yang kedua. Punca yang ketiga adalah electric pump. Electric pump ini apa fungsinya? Supply minyak, petrol. Dia supply minyak petrol. Kalau tidak ada petrol macam mana mau hidup? Jadi bila electric pump masalah, memang akan masalah semuanya sebab minyak tidak ada. Sebab syarat untuk membakar dalam sistem pembakaran dalaman, inline combustion, dalam bahasa orang putihnya kan, inline combustion, pembakaran dalaman, di mana dia perlu 3 asasnya. Perlu ada udara yaitu oksigen, dia perlu minyak petrol ataupun minyak diesel, dan dia perlu ada api. Api siapa jaga? CKP. Minyak siapa jaga? CMP. Udara siapa jaga? TPS dan juga MAP sensor ataupun MAF. Dia baca jumlah oksigen berapa banyak masuk. Jadi semua ini bekerja sama. Tapi siapa yang supply minyak? Electric pump. Jadi electric pump ini penting ke tidak? Penting lah. Siapa yang mau pump itu minyak pergi enjin? Takkan kamu gayung dia kan? Itu paham? Electric pump pula sama ada electric pump itu sendiri ataupun mungkin juga masalah fuse. Tapi untuk kereta 2NR, FI ataupun Exia ataupun 1NR untuk Beza, dia punya relay, dia duduk dalam, saya sudah boleh bahas ke di dalam. Sini. Masuk kepada poin nomor 4. Electric pump. Electric pump tu saya bahas, mungkin ada yang tak paham electric pump. Ini electric pump namanya. Ini electric pump dia satu set electric pump modul, dia sekali dengan housing sama dengan pelampung. Yang ini jaga berapa tinggi minyak kalau kau isi dan naik. Dia tinggi naik. Ya gitulah kerjanya. Jadi awas kameramen, sebab ini petrol dia ada, jaga jangan terlalu dekat lah, sebab dia ada frekuensi untuk menghasilkan spark. Oke, jadi kita masuk pergi nomor 4. Punca enjin mati tiba-tiba juga boleh disebabkan integrated modul. Kenapa? Di dalam integrated modul ini dia ada starter punya relay starter, dia ada electric pump punya. Di dalamnya ada semua electric pump. Dia ada 6 relay di dalam ini. So ini kita nampak. Ini namanya integrated relay. Dalam
Dalam relay ini, dalam integrated relay ini dia ada relay banyak, ada 6 biji. Di sini juga pil pumpnya, di sini juga ekonnya, di sini juga starternya, pokoknya di sini semualah. Jadi paham ya? Jadi kalau rosak itu boleh tak injin mati tiba? Matilah, pasal relay pil pump di dalam sini. Kan syarat untuk hidupkan pil pump ataupun electric pump perlu ada relay. Relaynya duduk di sini. Jadi kalau rosak integrated relay maka akan mati tiba-tiba. Macam mana mau ganti relay? Tidak dapat ganti, terpaksa gantilah satu set. Nah, kalau gara-gara relay pil pump rosak nih, kau ganti 1 biji nih. Kenapa lah engineer buat begini? Kau tanyalah engineer itu yang bikin tuh, jangan tanya saya. Saya ini cuma cari jawaban saja. Mudah-mudahan kita belajar sama-sama. Ataupun dipanggil IRM. Ini saya punya bahasa sendiri ya, minta maaf siapa tengok channel saya. Pandai-pandai ya kalau letak singkatan IRM, Integrated Relay Module. Maksudnya dalam ini dia ada relay, starternya relay, ECU relay, electric pump relay, semua ada di dalam. ECU relay semua di dalam sini. ECU relay. Jadi bila rosak ini barang, boleh tak injin mati tiba-tiba? Boleh. Kalau pil pump punya rosak pun mati tiba-tiba. Kalau ECU punya relay, mati juga tiba-tiba. Memang mati sebab ECU adalah otak dia. Kalau otak sudah gila, tentunya jadi gila lah tindakan dia. Jadi otak jangan sampai gila, biar yang lain gila, jangan ini gila. Oke, seterusnya poin nomor 5 adalah wiring. Wiring. Kalau wiring rosak, penghubung antara device dengan device, antara aktuator dengan device, antara elektronik dengan yang lain dihubungkan menggunakan apa? Menggunakan wiring. Dan wiring ini pula dia ada konektor. Kalau wiring itu terputus satu, jangan bilang 3-3, satu saja wire putus pun akan mati tiba-tiba. Tidak kira wiring bahagian mana, harness, bagian wiring EFI, wiring untuk electric pump, wiring untuk starter. Pokoknya wiring masalah, semua bermasalah. Umpama macam kita manusia, otaknya bagus, tapi sarafnya putus. Lumpuh bos. Otak normal, lumpuh juga dia. Mungkin sengit mulutnya, lumpuh satu badan, lumpuh separuh badan. Ada saraf yang tidak dapat bekerja dengan baik. Saraf ini diumpamakan wiring. Kalau wiring itu tidak dapat bersambung dengan baik, maka menghasilkan efek yang tidak baik. Contohnya wiring rosak, boleh tak gila itu kereta? Boleh mati, tapi kadang-kadang tidak mati juga, kadang-kadang sambung, tidak mati. Kadang-kadang soket saja, longgar di dekat soket wiring tuh. Jadi kita kena cek bagian wiringnya. Kalau wiring ini rosak, boleh juga mati tiba-tiba. Oke, seterusnya adalah alternator. Alternator, kalau kereta itu mati alternatornya. Kita paham bahwa sistem pengapian, api, ini spark plug, betul? Ini api ya, spark plug. Ini contohnya kita tengok spark plug lah, spark plug di sini, api, betul? Api, keluar api sini kan. Siapa yang menghasilkan api? Siapa menghasilkan api? Takkan mati di dalam sana. Oke, di sini ada 3 wayar. Contohnya macam kereta ini dia ada 2 wayar, ada yang 3 wayar, bergantunglah. Macam ini kalau kita tengok ada 3 wayar. Oke, satu wayar adalah ini apa? Oke, satu wayar apa Aliza saya? 3 wayar. Satu adalah positif dari kunci, satu adalah daripada direct grounding, satu adalah kembali ke ECU sebagai signal firing order. Maknanya dia kasih tahu ini daripada ECU 1, daripada kunci 1, daripada direct grounding 1. Tak kisahlah dari manapun, 3K, 2K wayarnya, 4K, yang penting apabila elektrik tidak ada, semua akan jadi gila. Semua puncak elektrik ini bermula daripada alternator. Alternator fungsinya macam handphone. Handphone kita kalau weak baterinya kita cas di mana? Kita cas menggunakan adapter. Adapter itu sambung dengan mana? Current AC. Bila kita cas, tidak kita pernah cas itu barang. Handphone yang kita secanggih apapun, tidak kira dia guna solar kah, apakah, yang penting kalau tidak ada chargingnya baterinya, dia akan mati itu handphone. Bila mati umpama kereta lah, mati tiba-tiba. Alternator tidak cas. Tetapi untuk proses dia mau mati ini ambil masa. Dengan syarat bateri masih ada cas. Itu kereta itu kalau dia masih ada alternator rosak, bateri masih ada, dia boleh bertahan dalam masa 12 jam sahaja sekiranya full. Kereta tengah running. Sebab itu kereta ketika kita bawa, ya, poin ke-7, alternator sudah tidak ada cas, tetapi ada lagi dia simpan. Bateri dalamnya ada cas. Macam umpama rumah kita lah, lembaga apa? Jabatan air sudah mati 3 hari. Tangki kita ini kan masih ada lagi lebih kurang 1000 gallon. Dia boleh bertahan 2 hari. Tengok berapa besar kau punya gallon. Begitu juga kereta. Tengok berapa besar kau punya bateri. Kalau baterimu macam lori, lambat habis. Kalau baterimu macam ini comel-comel, kecil-kecil, ya macam ini, berapa lama saya dia tahan tanpa ada charging? Comel-comel begini nih. Baru keretamu banyak WOPO, banyak power amp, bertabiat, banyak spotlight, macam lampu kapal laut. Tambahlah mungkin 3 jam habis sudah casnya di dalam. Sebab kenapa? Alternatif tidak cas.
Jadi paham? Jadi punca yang keenam adalah alternator problem boleh mati tak tiba? Boleh. Kalau bateri sudah weak, alternator tidak cas, api mau datang dari mana? Spark plug dari mana? ECU mau hidup macam mana? ECU perlu current ke tak? Perlu current. Permulaan current bermula dari mana? Daripada alternator. Kemudian alternator ini fungsinya mengecas dan juga supply api. Pergi kipas, pergi spark plug, pergi ECU, pergi TCU, pergi BCM, pergi IRM, pergi relay, pergi lampu. Semua itu bermula dari alternator. Jadi kalau alternator tidak bagi api, apa yang dia mau tembak di engine itu kalau tidak ada current? Oke, yang ketujuh adalah bateri tadi. Ada alternator, tapi bateri tidak boleh simpan cas. Tiba-tiba kau hidup malam, lampu kita hidup, lampu malam. Mungkin kita pernah bawa kereta, bawa hidup lampu, hidup aircon, kipas jalan. Lampu brake belakang hidup, lampu depan hidup. On, kipas serentak jalan, tiba-tiba mati engine. Rupanya bateri kita sudah kondem. Sebab tidak dapat simpan, tidak dapat supply. Contoh senang cerita begini. Oke, dalam satu kereta, oke, dalam satu kereta ada lampu, betul? Ada lampu. Ada apa lagi yang kita pakai time kita memandu? Aircon. Ada apa lagi? Fan motor. Ada apa lagi? Radio. Ada apa lagi? Electric pump. Semua ini pakai elektrik serentak dia hidup. Sedangkan bateri ini hanya boleh menampung lampu dan apa saja? Lampu dan kipas saja. Tiba-tiba kau on aircon, kompresor lagi jalan, fan motor lagi jalan, tiba-tiba mati kereta kau. Jangan heran. Sebab kenapa? Elektrik ini sangat penting. Itu nyawa dia. Tanpa ada elektrik, semua benda akan mati tiba-tiba. Siapakah yang membekalkan arus elektrik permulaan? Alternator. Alternator ini dia simpan pergi mana saki bakinya itu cas. Nah, dia bateri. Jadi bateri dengan alternator ini adik-beradik, tapi lain bapak, lain mama. Maksudnya begitu. Dia alternator dia kasih kokaran. Yang simpan siapa? Ini. Bila dia simpan pun tidak ada, yang kasih pun tidak ada, ini adalah hidup. Umpamanya senang begitulah. Gaji pun tidak ada, contohnya tidak ada yang bagi apa? Kamu makan, mau beli pakai apa? Tidak ada. Sumbernya tidak ada. Simpanan pun kering. Nah, contoh begitu. Alternator ini adalah pekerjaan utama. Bateri ini adalah simpanan kita. Dia sudah tahu nih dia kuat makan, malas mau kerja. Alternator pun yang second hand yang kabelnya mau habis sudah. Tidak ada supply. Sikit siap 3 bulan kondem lagi. Macam itulah. Dia kerja 1 hari, tidak ada sudah. Dia makan semuanya. Tidak ada simpanan. Dia harap bateri saja. Itu perumpamaan analogi supaya kita paham bahwa alternator ini adalah pekerjaan kita. Dan simpanan itu untuk bateri. Maksudnya alternator dia mengecas, lebihan cas itu akan disimpan untuk digunakan kepada starter bila kita nak onkan balik kereta. Begitu. Sama aja itu. Tujuan simpanan adalah untuk kita, mungkin untuk tujuan emergency, untuk kita tujuan belanja. Macam juga bateri, untuk stabilkan lampu, untuk stabilkan kipas. Lebih kurang begitu, senang paham. Jadi minta maaf lah saya buat analogi begitu, mungkin ada kakak-kakak di luar, adik-adik di luar yang tidak paham terlalu teknikal. Jadi saya buat analogi begitulah. Alternator ini macam umpama pekerjaan utama kita, sumber pendapatan, dan bateri ini umpama simpanan saving kita. Oke, lebih kurang begitu. Kalau dua-dua habis, makan rumput lah kita. Oke, lebih kurang begitu. Oke, seterusnya kenapa boleh mati main fuse? Setiap kereta itu dia ada main fuse-nya. Kereta-kereta Biba, kereta-kereta nih, dia ada main fuse, ada preve, dia ada 100 ampere, selalunya 100 ampere. Kalau putus itu barang automatic blackout. Jadi inilah antara komponen dia 8. Minta maaf kalau udah sedikit sebab 2 orang yang tulis. Aku punya game pun tidak berapa nih, tapi paham yang pertama kereta boleh mati tiba-tiba disebabkan oleh overheat. Yang kedua adalah crankshaft sensor, yang ketiga adalah electric pump, integrated relay module untuk model 2NR dengan 1NR, dan juga Exia sama lebih kurang, wiring, alternator. Tapi untuk makluman, untuk kereta Exia post model tidak pakai begini. Dia relay separate relay. Jadi dia tidak kawin tuh relay dalam satu sini. Kebaikannya separate relay ini ialah kalau rosak pil pump punya relay, ganti pil pump saja. Kalau starter punya relay rosak, ganti starter saya. Kalau ini, bilang orang putih dia gagal rapang. Pernah ganti semuanya ini, satu set. Ya, jadi kalau sudah satu set begini, kau rasa-rasa harganya berapa nih? Paham-paham sendirilah. Oke, jadi apa boleh buat? Jadi ini adalah punca-punca. Dan balik kepada persoalan tadi, kenapa kereta ini datang? Pada mulanya seperti dalam video ini, kita akan nampak. Ya, kita akan nampak dalam video ini. Oke, kita nampak dalam video ini. Ini kita nampak. Dia jadi gila kereta nih. Tuh. Tuh. Asal panas saja. Panas saja jadi gila, tuh. Saya letak speaker sini supaya senang, Oke, sekarang ini kita tengok apa lagi gambar-gambarnya. Kita tengok di sini. Ini kita direct electric pump. Engine sudah mati. Saya coba kasih direct dia punya electric pump, Bang. Tidak hidup, Bang.
Oke, ini kita tengok macam mana kami detect dia bermula daripada sini. Jadi semua yang saya bahas tuh punca-puncanya bermula daripada, kita tengok di sini sekejap Pak ini. Kita macam oke lah. Ini sekarang dia oke sudah lah. Sekarang yang time hidup. Oke, sekejap kita tengok, kita scan tiada fault code Tengok temperature oke sudah. Kita tengok engine cooler temperature 89 lah. Temperature. Kita matikan tadi hari itu dia punya Jadi masalah. time oke lah, time oke. Sekarang ini kereta sudah oke sebenarnya. Jadi balik hold dulu sekejap, hold dulu. Oke, saya ulang tayang balik tadi. Ini yang ketika dia datang. Dapat dia start sendiri. Dapat dia start sendiri satu, dapat itu kalau tidak boleh start lagi balik. Asal panas saja. Ketika dia panas saja. Oke, lepas tu kereta ni kita dapat owner dia maklumkan 5 tahun dia tanya saya 5 tahun ni kereta. Nampak kan 5 tahun? Dia tanya kenapa bos? Kita mau tahu lah berapa lama ini umurnya kereta. Baru 5 tahun ni kereta ya? Belum sampai 5 tahun. Belum sampai 5 tahun. Oke. Jadi kereta ini dimaklumkan oleh ownernya belum sampai 5 tahun. Jadi sekejap dulu mikrofon jatuh. Oke, jadi sekarang ini apa yang mengherankan kita? Kalau hold dulu sekejap, saya mau kasih tengok video. Oke, assalamualaikum Pak. Ini yang masa kereta ini datang. Nih, kita start. Full code tidak ada. Kereta ini kita scan tiada full code Nih, kita scan balik, kita ulang. Boleh dengar kah? Ini kita scan tidak dengar. Tidak boleh start sudah. Ini LTW. Oke, jadi dia punya punca adalah masalah. Asal kita nyatakan begini, 1 hingga 8 punca kereta mati tiba-tiba. Untuk kereta kita refer pada kereta 2NR. Sebab kita jumpa ni kereta mengherankan sebab kita scan tiada full code. Satu, kedua, bila panas dia tidak boleh sudah start lagi kalau kau sudah kasih mati. Yang ketiga, ada masanya nanti mati tiba-tiba. Dan yang seterusnya, bila dia datang dia punya gila, dia pandai start sendiri. Jadi semua ni 4 perkara ni mati sendiri, start gila-gila. Lepas tu kita pun heran kenapa boleh jadi macam tu kan. Sedangkan kereta ni baru umur 4 tahun. Jadi apabila kita buat kajian satu-satu, kita cek tadi ICM relay, kita cek semua. Akhirnya apa yang mengherankan kita rupanya satu saja benda ni. Sebab terus terang saya cakap untuk kereta model ini agak susah sikit kerana apa? Dia pandai datang-datang, pandai okey, pandai tidak okey. Pandai mati sendiri, kadang-kadang dia pandai juga mati sendiri, kadang 1 jam, kadang setengah jam dia okey, lepas tu kadang 1 jam setengah baru dia tidak okey. Jadi agak menyukarkan kita untuk detect masalahnya. Jadi apa yang kita cek step by step adalah masalah. Kalau kita nampak di sini, ini masalah dia. Ini. Nih, ini kita cek ini 3 hari ini. Nih, nampak kameramen sini? Nampak nih warna biru nih. Masalah ini saja boleh menyebabkan dan menyusahkan orang. Karena apa? Dia mati tiba-tiba. Kalau lah electric pump, selalunya kita jumpa electric pump. Kalau dia mati betul-betul tuh. Tidak ada bilang mati separuh-separuh, mati on the way, tidak ada. Pokoknya selalu kita jumpa mati total. Mati terus. Kadang-kadang kita jumpa electric pump oke, sumbat saja dia punya filter. Yang ini betul-betul mati habis. Kereta ini baru 4 tahun, takkan sumbat filternya. Kan? Oke, jadi kita akan sudah uji. Sekarang ini kereta sudah on. Dan kita akan minta satu orang. Ini pil pump lama dia. Ini pil pump lama dia. Masalah dia pil pump. Tidak boleh ganti dia punya motor. Motor yang kita cari untuk model ini. Adapun kita jumpa kontot. Jadi kita tengok motornya, kita mau ganti motor saja. Tapi tidak ada jual motornya saja. Dia jual 1 set. Kalau mau beli yang original, kena beli 1 set. Kalau kita pakai original, takut dia punya tekanan tidak kuat. Kita beli original, tapi yang sampai stok, tidak ada yang ngam, bontotnya pendek. Sedangkan ini barang pilpanya panjang. Jadi sekarang ini kita tengok. Ini kita sudah pasang kameramen sini, sekejap sebelum dia tes apa bezanya. Sekarang ini kereta ini sudah hidup. Kereta ini sudah oke. Nih, kereta ini sudah kita pasang. Kameramen boleh sini. Kita sudah pasang. Oke, ini lebih kurang dekat 3 jam dia hidup sudah. Sampai minyaknya orang mau habis, sudah minta maaf sama owner lah. Bukan kita sengaja mau korek minyak, dia memang dia habis. Kita tes lama. Dan kita sudah pasang pil pump baru. Ini pil pump baru original. Denso original Denso sama ya. Tuh, dia punya tulisan pun kuning-kuning. Ini sama. Dengan originalnya sana pun kuning sama. Stiker dia. Jangan nanti ownernya bilang kita tidak pasang original kita sudah pasang original. Sama Kameramen. Oke, sekarang kenapa kita suspend ini?
Ini Denso, betul? Nah, sama ya. Oke, sekarang kita akan start. Kenapa kita cakap ini kereta panas? Dia mati sendiri, sejuk dia. Oke, sekarang dia sejuk, dia akan on. Tengok, perhatikan di sini, sekejap. Oke, sekarang tengok sini, minyak akan keluar. Sekarang dia sejuk nih. Oke, jalan ha. Oke, kita tengok berapa menit saja dia boleh jalan. Coba. Oke. Kita tengok. Oke, sekarang pil pump jalan ha. Kita akan tengok ha. Nah, dia sekarang hidup ha. Dia akan pandai mati sendiri itu. Itu gini. Gini. Ayah. Oke. Mati sudah. Jangan kasih jalan lagi. Tuh kasih tangan, jangan tutup. Tuh. Kadang dia hidup, kadang tidak hidup. Sekejap, tidak kena. Sekejap. Sekarang saya pasang untuk kasih direct. Kita tengok berapa lama dia hidup. Itu kadang-kadang panas. Ketika pump ini panas. Oke, sekarang dia hidup ha. Kita tunggu dia panas. Kameramen, tengok betul-betul. Kadang-kadang lebih 1 jam. Matilah aku kalau 1 jam. Tadi dia 10 menit, mati sudah. Kita tengok. Mula sudah tekanan lemah. Kadang pandai laju. Tengok. Kalau pump ini panas, dia akan mati tiba-tiba. Ini yang paling susah kami detect. Pasal dia hidup. Kenapa dia hidup nih ya? Kadang-kadang panas baru mati ya. Sekarang kita directkan terus. Kasih panas dia betul-betul. Tidak tahu lah berapa lama dia mau mati nih. Tapi tadi 15 menit mati. Ada yang setengah jam. Kadang 1 jam baru dia dia tidak tahan panas. Sekarang kereta itu sudah hidup sebelah kita. Ini sekarang dia hidup lagi. Kau tunggulah setengah jam di sini kita di meter nih. Matilah. Oke, kita tengok. Nanti dia tiba mah. Saya sekarang masih hidup. Sebab dia belum panas. Tadi pula sekejap saja. Penggambaran pula dia lama. Aduh. Dia time panas lah dia mati. Coba pegang Zul. Kita beritahu berapa menit sampai dia mati nanti. Sebab untuk mengurangkan duration. Oke, kasih panas dia dulu. Jangan. Minyak itu kena di ini. Bahaya frekuensi. Oke. Ya, sekarang dia hidup. Betul? Aku tunggu dia mati. Dia akan pandai slow. Perhatikan ini ada pandai laju, pandai tidak. Nampak? Pandai slow, pandai tidak. Dia tahu lah berapa lama dia mati. Kita tunggu dia mati betul-betul lah. Kalau begitu. Berapa saat sudah? 27 menit sudah. 27 menit dah untuk yang ini. Oke, kita hold dulu. Kita tunggu dia mati. Ini kereta sudah sejuk. Dia punya pil pump. Kita hold dulu. Oke, assalamualaikum, sambung tadi ya. Sekarang dalam proses kasih panas saja, belum mati lagi tuh. Tunggu dia panas. Kalau mau tunggu setengah jam matilah. Jadi yang masa dia rosak ini kereta di sini. Masa dia rosak ini kereta dia ada keluar macam inilah. Ini ketika dia tidak boleh start. Sudah kita cek direct. Nih. Engine sudah mati. Sekarang dia tengah kasih direct kan? Ini. Ya. Dia tengah direct. Dia tidak hidup pil pump dia. Sekarang orang saya tengah kasih panas lah sebab sekarang kadang-kadang setengah jam, 1 jam baru dia panas. Nih, saya ulang balik. Bang, sekarang engine sudah mati. Saya coba kasih direct dia punya alternatif bang. Tidak hidup bang. Ini kita direct pil pump tidak hidup Dia punya alternatif pump. Lepas itu kita direct daripada pil pump satu, yang kedua kita tes lagi melalui minyak di hujung. Kita tengok sini. Time dia nih, kameramen boleh kasih nampak ya. Kita crank ya. Hanya ada minyak lebihan dan crank tidak hidup sudah. Ini minyak lebihan yang time dia hidup. Start. Boleh start. Oke, coba start. Itu tidak keluar minyak tuh. Kadang dia keluar, kadang tidak. Kita tes lagi. Semasa engine tidak boleh hidup. Boleh crank tapi tidak boleh hidup. Coba start lagi. Satu kali. Oke. So itu antara video yang kita ambil sebelum kita detect dia masalah pil pump. Sebab kita ini banyak benda yang kita buat. Kadang-kadang dapat penggambaran macam sekarang kita buat, hidup pula dia sekejap. Kita tunggu lama lagi. Jadi kita akan hold ini video yang di luar nih. Lepas itu kalau dia sudah mati nanti kita akan sambung. So kita hold dulu. Oke, assalamualaikum mas. Saya take over. Oke, sekarang pil pump ini panas sudah, tidak dapat tunggu. Oke, sekarang sudah ini menyala merah. Jangan splash dulu supaya nampak merahnya. Merah ya. Kita kasih ini negatif sedia kita nih.
Oke. Tidak ada minyak sudah keluar di sini ya. Tiada minyak sudah. Dia inilah memang ada rusak, kadang-kadang dia oke, kadang-kadang tidak oke. Jadi kita akan masuk ke dalam dan ini benda ini sebenarnya 1 jam lebih baru dia bermasalah. Jadi takkan kita mau tunggu 1 jam ah. Nah, sekarang kita tes pun kalau rezeki kita awal lah. Jadi sekarang kita akan tengok kereta ini sudah panas dan coba kameramen tengok sini belting dia aja hidup ah. Hidup ah. Mana saya punya laser ya? Sekejap. Belting hidup ah. Jadi dia tengok engine hidup dan kita akan scan di kereta berapa panasnya sebab dia tidak pakai jarum. Dia tidak pakai ini dia pakai lem ah. Ini dia hidup ah engine dan kipas pun tengah jalan ah. Kita tengok. Nih. Kita tunggu dia panas ah sekejap lagi. Oke, kipas tengah jalan nampak ah. Oke, sekarang kita akan masuk dalam. Mungkin kita tutup dulu so kita akan tes jalan di kereta adakah dia semput mati ataupun dia bergegar lepas itu tidak boleh start lagi balik. Jadi kita akan scan dan kita tengok dia punya kepanasan, digital temperature-nya kita akan tengok di scan ah. Kita akan masuk, kita akan scan balik lah. Mungkin kameramen boleh ke sana dulu. Kita hold dulu lah senang supaya duration tidak terlalu panjang. Panjang betul nih video nih. Kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum ah. Itu tadi dari segi cek dari segi pump di sana. Sekarang pump di belakang tuh, pump di belakang. Oke, tuh. Tengok sini kita sudah kasih flash, boleh kameramen kasih flash. Oke, kita ini pil pump baru ah. Jadi kita sekarang tengok scanner, tengok kepanasan dia 91 derajat Celcius. Jadi 90 derajat Celcius ini maknanya panas ah. Jadi kalau kita selalu dalam keadaan 91, kita pas start ini kereta, satu engine akan mati tiba-tiba ataupun yang kedua, selalunya kalau kita off kan engine dia tidak boleh start sudah. Dia tidak boleh start. Jadi sekarang kita matikan dengan tengok nih. Kita tengok tiada, pole code pun tiada ya, 90 ah. Kita matikan sekarang engine, kita restart. Oke, engine mati, kameramen tengok depan. Oke, jadi kita akan start on. Oke, kita on satu kali lagi. Dia akan keluar display. Jadi kita tekan brake macam biasalah. Kita tekan. Oke, dia hidup ah, senang hidup ah. Kameramen boleh tengok RPM ah. RPM. Ya. Oke, saya kasih mati ah. Saya kasih mati, kita akan start balik. Oke, start, kita start. Oke, senang start ah, betul? Macam yang sebelum ni dia start sendiri. Lepas tu dia tidak mau start lagi. Lepas kita mati. Kita try off lagi. Kita try. Oke, start. Oke, betul. Kita try off sendiri. Kita off lagi engine. Mati, betul. On. Oke, senang hidup ah. Kita off lagi. Biarlah sampai rosak starternya. Kita tes ya sampai dia betul-betul oke. Dia oke ah. So sekarang kita akan tes kereta ini adakah dia semput. Mana tahu starternya siap cantik. Tapi dia masih lagi orang bilang orang bilang masih semput lah, masih tidak ada power. Jadi kita akan tes kereta ini dalam keadaan dia berlubang begini, dia cuma ada bunyi dengung lah, bising sebab udara dari luar masuk tuh dari lubang sini tuh. Jadi dia akan bising, tidak apalah. Kita try saja sebab benda yang tidak dicoba kita tidak tahu dia punya kepastian bagaimana. So yang penting mungkin kameramen boleh sekali-sekala tengok saya, sekali-sekala tengok meter, sekali-sekala tengok depan dan sekali-sekala tengok scanner. Jadi scanner ini saya akan buat begini. Kita akan tengok begini. Oke, sekarang kita akan pilih dia punya apa istilahnya. Kita akan cari. Kita keluar dulu ada pole code ke tidak. Kita tengok dulu apa dia yang keluar di sini. Selepas kita tukar pilpan dia ada keluar 2 pole code. Nih apa? Kita tengok dulu apa pole code yang keluar. Dan kadang kita start sampai banyak kali pun dia boleh jadi begitulah. Kita tengok apa masalah dia. Kita baca. Abnormal engine start. So kita banyak kali main start memang begitulah, bateri kecil. Dalam bateri dia kecil. Pakai yang air lagi. Brandnya pun atau brand apa lagi tuh. Tidak berapa bagus. Jadi dia akan keluar perkataan engine start tidak normal sebab kita start tidak masuk charging, kita start lagi. Jadi tidak sempat masuk charging, kita start lagi. Jadi dia akan keluar perkataan abnormal engine start. Apabila kita selalu menggunakan starter, sedangkan bateri tidak kuat powernya, dia akan keluar code seperti ini lebih kurang. Baterinya tidak berapa kuat. Jadi kita akan clearkan kalau dia boleh clear. Oke, sekarang ini kereta sudah clear ya. Jadi sekarang kita akan masuk data stream. Kita akan pilih ada kaitan dengan suhu dan juga RPM dan juga charging lebih kurang gitulah. Kita cari. Kita cari ya. Kita tengok yang ada kaitan lah. Yang tidak ada kaitan tetap payah cari kan. Yang tidak berkaitan jangan cari. Yang ada kaitan saja kita cari. Oke, kita tengok battery current, kita tengok battery temperature, voltage kita mau juga. Oke, kita tengok dia punya, saya mau ialah dia punya engine coolant temperature.
engine coolant temperature. Tengok engine coolant temperature di mana. Tengok engine. Ni. Ini kita mau engine coolant dan juga engine speed. Ini kita boleh tengok juga. Apa lagi kita mau tengok ni? Lebih kuranglah itulah engine coolant dan engine speed starter. Kita tengok engine revolution speed mau. Okey. So kita akan fokus di sini. Mungkin kameraman boleh tolong pegang dan kasih begini dia supaya senang saya bercakap. Okey, kalau kita tengok perhatikan perkataan engine coolant temperature. Sebab masalahnya bila panas kan. Sekarang sudah panas nih 89. Kalau tidak panas dia 20, 30. Oke, sekarang kita akan jalan. So, kita akan tes dulu kereta ini adakah oke. Kita akan bawa kereta ini selaju yang boleh. Tidak juga dalam niat kita mau merosakkan kan. Tapi ialah kita tes dulu. Mudah-mudahan insya-Allah dia oke. Jadi apa-apa kita akan ke jalan raya dulu. Mungkin kameramen akan fokus sekali-sekala sekeliling kita ni tengah bergerak. Janganlah difokus muka saya yang tidak berapa handsome ni. Kita fokus jalan raya saja dan meter serta dia punya data stream di scanner itulah. So kameramen mungkin boleh tengok RPM, boleh tengok kepanasan sekali-sekala situ. Okey, kita akan jalan dan kita akan jalan kereta. So kereta ini kalau panas dia tidak boleh jalan, ini kau tidak boleh rest. Kalau dia mati betul-betul. Dan kita pernah jumpa kalau kereta ini sudah mati, dia tidak akan dihidupkan lagi sehinggalah 1 jam kemudian, yaitu sejuk sudah enjin baru kita start balik. Jadi simptom-simptom ni agak mengilurkan kita. Kenapa? Sebab dia punya simptom ni kadang okey, kadang tidak okey. Ya, jadi susah kita mau detect. Bagus dia mati total daripada mati separuh-separuh. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita ada pintu tidak rapat ya. Okey. Kita turun dulu. Jadi hold dulu kamera, ada pintu tidak rapat ya. So kita sekarang berjalan. Jadi yalah kita bergerak. So tidak emergency lah sebab nanti orang akan hon-hon kita macam kita sengaja mau minta puji di jalan raya padahal kita testing kereta. Okey. Jadi sekarang ini kita berjalan bersama kita punya kameraman, walaupun dia kamera girls. Sekarang kita akan bawa kereta ini selaju yang boleh dan kameraman boleh perhatikan berapa laju boleh. Dan sekiranya kita coba akan matikan enjin di sini. Sekarang berapa bacaan dia? 90 Kita sekarang akan menarik sana. Kita akan ke jalan ke depan tu. Tapi kita matikan enjin dulu. Dia punya isu sekarang ialah bila kita sudah hidup begini, kan dia tidak boleh hidup lagi. Jadi kita matikan Okey, kita matikan. Alright. Kita matikan. Kita on. Okey. Alright. Okey, boleh hidup Kita matikan lagi betul? Alright, ini tengah jalan ni. Okey, hidup. So kita tengok kepanasan dia. Tengok 90 ya. Maknanya tiada isu 89. So kita akan tengok lagi kereta ni ada masalahkah ketika dia sudah panas dia pandai mati sendiri. So kita akan jalan, mungkin mungkin kameramen boleh fokus. So kereta terlalu banyak. Okey, kita akan laju. So masa terlalu banyak, so kita ada Viva lagi yang mungkin akan menarik, mungkin konten tu besok lah. Hari ini kita akan laju Kameramen boleh ke sini. Boleh nampak So sekarang kelajuan 80. Jadi kita akan pusing. Ini kereta tiada isu. So sengaja kita matikan enjin sebab isunya kalau sudah mati enjin susah dia mau hidup sudah. Jadi sekarang ini kita akan laju ke depan dan saya akan matikan enjin ini sekali lagi untuk menunjukkan bahawa kereta ini insyaAllah tiada masalah. So kita akan matikan dan sebelum saya matikan tengok dulu kepanasan dia betul. Tengok perkataan engine coolant temperature, jangan ke miringnya. Engine coolant temperature 90 saya matikan Kameramen boleh tengok sini, saya matikan. Okey, saya matikan. Sekarang hidupkan, saya hidupkan balik. Okey, dia hidup dengan senang. Jadi sekarang saya matikan lagi. Saya matikan, saya hidupkan lagi sekali. Kameramen. Okey, hidup Alright, jadi kita akan laju. Kita akan lajak ini kereta. Minta maaf pada owner, minyak pun tinggal 1 bar sebab kita banyak sampai 3 jam kita running untuk kita tes ini kereta. Sekarang kita akan laju. Kameramen boleh sini. Okey, kita laju. Okey, kita akan mencecah 100. Minta maaf pada owner, bukan sengaja, kita untuk uji kan. Manalah tahu time dia laju tak bagus fuel pump yang kita perlu beli. Okey, kita akan slowkan. Minta maaf sialah sebab roundabout ada kereta depan tu Jadi
Saya takut nanti kita ganti pil pump, dia tidak kuat kelajuan dia ketika lari 100-120. Kadang pil pump ini kalau tidak original, dia tidak akan laju itu kereta, dia akan semput pada 100 km sebab tekanan dia tidak kuat, tidak cukup power untuk tembak dalam fuel. So kenapa kita tekan dia 120 kalau boleh, 100, supaya kita mau tahu bahwa pil pump yang kita beli ini betul-betul original. Supaya dia tidak ada semput ketika laju. So sekarang alhamdulillah tidak semput. So mungkin kita akan uji sekali lagi. Berapa minit sudah kameramen? 40 menit sudah. Allahu Akbar. So kita akan laju tapi bukan di Sileko. Sekarang kadang ada orang salah jalan di depan tuh. Oke. Kita tahu tidak tahu lah di Sabah ni roundabout pun dia lawan arah. Macam ini tengok ni tengok. Sikit saya langgar lagi dia. Jadi itulah. Jadi kita akan laju untuk kali ini jalan lurus sebelum kita tamatkan penggambaran ini sebab mencecah 40 menit. Jadi kita akan coba lagi sekali. Kenapa kita uji sampai 100 untuk membuktikan kepada kita bahwa pil pump yang kita beli itu memang betul-betul original. Sebab kalau tidak original, ketika kau laju dia akan semput tuh kereta. Oke, sebab tekanan minyak tidak berapa kuat sebab RPM per menit yang original dengan tidak original tidak sama. So kita akan uji kereta ini sekarang ke depan. Kita akan pergi. Alright, oke. Oke, kita akan pergi. Lari. Lari 100. Kita coba. Kita coba ya. Oke, sekarang 100 ya. Kameramen nampak 100 kan? Oke, jadi alhamdulillah. Jadi kita akan tamatkan saja penggambaran ini. Sebab kita nak buktikan bahwa pil pump yang kita beli itu betul-betul RPM rotation dia, RPM per minit itu memang betul-betul cukup untuk support pergi engine. Sebab RPM yang rendah ketika perlahan saya dia okey, ketika laju dia tidak okey. Jadi kita sudah buktikan bahwa pil pump yang kita beli, kameramen boleh ke belakang tengok. Pil pump yang kita beli ini memang betul-betul original lah. Nih, betul-betul original. Nih. Jadi itu sajalah kita off-kan auto start nih. So kalau kita break dia pandai mati sendiri. Bukan sebab petrol itu masalah. Kalau kita lepas brake dia hidupkan. Kita ada off-kan, kameramen boleh sini. Ini kalau kita on-kan auto start mungkin di tambahan maklumat. Tadi saya kasih on begini. Saya on begini. Saya begini. Ini. Kenapa? Nih. Kenapa tangan saya pendek? Nah. Oke, jadi sekarang nih kalau kita on-kan begini untuk kereta maybe dia ada auto start. Bila kita tekan brake dia pandai mati sendiri. Contoh begitu. Kita off, kita off sajalah. Supaya tidak cepat makan bateri. Oke, jadi saya sudah off tengok. Jadi sekarang ini kita akan tamatkan penggambaran insyaallah. Jadi itu sahaja untuk penggambaran hari ini, puncak pada segala masalah yang menjadi teka-teki selama ini. Sampai dia towing tempat lain, sampai di bawah dia towing lagi, hidup pula kereta. Sebab ketika dia towing itu sudah ambil masa 1 jam lebih, dia sejuk sudah. Ketika dia sejuk dia okey. Ketika dia tidak sejuk dia tidak okey. Jadi alhamdulillah pil pump yang kita beli kita sudah tukar dan kita sudah tes kelajuan dia. Jadi kepada mereka-mereka di luar tuh yang mungkin menghadapi masalah lebih kurang boleh cek mungkin tak semestinya. Saya dah bagi tahu tadi ada 8 sebab kenapa mati tiba-tiba. Jadi mudah-mudahan konten yang serba ringkas ini bukan ringkas panjang juga lah, 44 menit. Minta maaf pada subscriber lama ataupun baru yang menemui channel ini. Tujuan kita ni bukan sengaja kasih panjang sebab kita nak tes dan buktikan apa yang kita buat itu betul-betul memenuhi SOP yang sepatutnya. Jadi alhamdulillah sekiranya konten ini bagus, bolehlah subscribe, like and share ataupun mungkin boleh komen jika konten-konten ini memberi sedikit informasi ataupun edukasi dengan kita. Jangan lupa kasih share sama orang sebab ramai lagi di luar itu perlukan informasi-informasi seperti ini, mungkin sebagai satu knowledge bagi mereka dan juga mungkin salah satu persediaan budget, mungkin juga dengan konten-konten ini juga satu maklumat penting untuk kita mengelakkan kita ditipu ataupun mungkin membayar benda yang tidak sepatutnya, ataupun kita boleh memilih dengan ilmu yang ada ini. Kita boleh melatih diri kita mana yang diprioritaskan, mana yang perlu diutamakan dan mana yang perlu dibelakangkan bila kita ada knowledge seperti ini. Jadi jangan lupa kasih subscribe, like dan share ya, komen pun boleh kasih share itu yang penting supaya ilmu ini tersebar luas. Oke, itu saja. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, mohon maaf juga terlalu panjang video ini. Assalamualaikum, thank you.